Pernahkah Anda bertanya-tanya dari mana asalnya benda-benda logam presisi di sekitar kita? Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan melakukan perjalanan dari skala makro ke mikro untuk membedah sebuah rahasia manufaktur. Ya, kita akan menyelami dunia ekstrusi dan penarikan logam, proses-proses tersembunyi yang secara harfiah mendorong dan menarik dunia modern kita menjadi kenyataan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan membedah dasar-dasar dari mendorong logam. Lalu, kita lihat bagaimana suhu mengubah aturan mainnya, apa yang terjadi kalau proses ini gagal melawan hukum fisika, dan yang terakhir, kita pelajari seni memanjangkan logam lewat penarikan. Bagian pertama, mendorong logam. Dasar-dasarnya. Mari kita mulai dari prinsip paling fundamental. Inti dari ekstrusi itu sebenarnya mengandalkan tekanan kompresif yang sangat tinggi. Logikanya begini, Anda menekan sebongkah logam padat secara paksa melewati sebuah cetakan. Logam ini dipaksa berubah bentuk tanpa boleh retak atau hancur. Kalau mau gampangnya, bayangkan proses ini persis kayak saat Anda memencet tup pasta gigi tiap pagi. Anda tekan dari belakang dan bentuk memanjang yang sempurna akan keluar dari ujungnya. Dari sini kita bisa menemukan perbedaan inti dalam fisika pengerjaan logam. Singkatnya, ekstrusi itu sepenuhnya soal bagaimana kita mendorong logam di bawah tekanan yang sangat intens. Sedangkan penarikan atau drawing adalah kebalikannya. Itu adalah seni yang memanfaatkan tegangan untuk menarik logam tersebut. Nah, yang bikin takjub itu adalah variasi bentuknya. Selama penampang lintangnya itu konstan dari ujung ke ujung, kita hampir bisa menciptakan bentuk apa saja. Profil-profil panjang inilah yang pada akhirnya dipotong-potong dan menjadi rangka tangga aluminium, bingkai jendela Anda, rel pintu geser, sampai batang jemuran di rumah. Tapi, coba bayangkan jika kita membawanya ke aplikasi berskala mikro. Ambil contoh heatsink aluminium. Sirip-siripnya yang super tipis ini akan sangat lambat dan mahal kalau harus diukir pakai mesin biasa. Tapi berkat ekstrusi, kita bisa mencetaknya secara massal untuk menjaga barang elektronik dan papan sirkuit kita dari ancaman panas berlebih. Oke, masuk ke bagian kedua, ekstrusi panas versus dingin. Setelah tahu bentuk apa saja yang bisa dibuat, kita akan lihat bagaimana temperatur benar-benar mendikte proses pembuatannya. Seperti yang mungkin bisa Anda tebak, ekstrusi panas butuh suhu yang luar biasa ekstrim untuk melunakkan logam. Bayangkan saja, untuk baja, suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Panas ekstrim ini memang sangat membantu mengurangi beban dorong mesin, tapi sayangnya, ia memicu munculnya lapisan oksida di permukaan logam yang sangat kasar dan gampang merusak cetakan. Terus, bagaimana kita mengatasi gesekan parah di suhu sepanas itu? Pelumas cairan biasa pasti langsung menguap, kan? Nah, para insinyur menggunakan trik brilian yang disebut proses Sejournet. Mereka menaruh bantalan fiberglass tebal tepat di depan cetakannya. Saat logam baja panas itu menabraknya, kacanya akan langsung meleleh dan berubah jadi lapisan pelumas super licin yang melindungi baja tersebut saat didorong. Pinter banget kan? Bandingkan proses tadi dengan ekstrusi dingin yang murni dilakukan di suhu ruangan. Pastinya, tenaga mesin pres yang dibutuhkan jauh lebih masif karena logamnya masih keras. Tapi, perhatikan hasilnya, contohnya pada cangkang busi mobil. Tanpa adanya pemanasan, komponen ini bebas dari oksidasi, permukaannya super mulus, lebih kuat, dan dimensinya sangat-sangat akurat. Gila kan? Dan karena kita sama sekali melompati fase memanaskan dan mendinginkan logam yang biasanya makan waktu lama, proses ini jadi luar biasa cepat. Mesin pres modern mampu memproduksi lebih dari 2000 komponen sempurna tadi dalam 1 jam saja. Bagian ketiga, ketika ekstrusi gagal. Jujur saja, memaksa balok logam padat melewati lubang kecil itu ibarat pertarungan hidup mati melawan batas-batas fisika. Kalau kita salah sedikit saja dalam menghitung suhu, gesekan, atau kecepatan dorong, wah, aliran logamnya bisa gagal dengan cara yang sangat dramatis. Logam tersebut bisa retak-retak di permukaannya karena terlalu cepat dan panas, atau malah kotoran dari luar justru tersedot ke bagian tengah seperti pusaran air. Ini yang biasa disebut cacat pipa. Tapi ada satu cacat yang unik banget. Kadang di suhu yang lebih rendah, logam yang didorong ini sempat tersendat dan menempel pada cetakan. Tekanannya melonjak, lalu tiba-tiba terlepas dan melesat maju. Siklus menempel dan melesat yang berulang-ulang ini meninggalkan pola retakan melingkar yang persis banget kayak ruas batang bambu. Namun, ancaman cacat yang paling mematikan justru adalah yang tidak kelihatan mata, yaitu retak internal.
Akibat tegangan tarik yang terlalu ekstrim di dalam cetakan, bagian inti logam itu robek dan hancur di dalam. Bayangkan bahayanya, dari luar batangnya kelihatan utuh sempurna, padahal di dalamnya rapuh dan siap memicu bencana kalau sampai dipasang di lapangan. Oke, kita beralih ke bagian keempat, seni penarikan. Kita tinggalkan proses mendorong, dan sekarang kita fokus pada cara menarik logam untuk membuat kawat, batang padat, atau tabung. Pernahkah Anda penasaran gimana sih caranya bikin kawat yang setipis rambut manusia? Kita kan mengandalkan tarikan kuat untuk memaksa logam melewati lubang kecil. Masalahnya, kalau ditarik terlalu kuat sampai melewati batas kekuatan bahannya, kawat itu bukan mengecil, tapi malah langsung putus. Mengakali fisika di titik kritis ini benar-benar sebuah keajaiban teknik. Coba pikirkan, untuk membuat kawat supermikro, misalnya untuk elektromagnet, menariknya satu persatu itu mahal dan buang waktu. Jadi solusinya, penarikan bundel. Ratusan kawat halus ini dibungkus jadi satu di dalam sebuah logam pelindung yang bertindak sebagai tumbal, lalu ditarik bersama-sama. Begitu ukurannya sudah sekecil yang kita mau, logam pelindung di luarnya tinggal dilarutkan pakai bahan kimia. Nah, satu detail tersembunyi yang jarang orang tahu, proses menarik ini diam-diam meninggalkan tegangan sisa di dalam logam. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, tegangan ini bisa mengeraskan permukaan kawat dan bikin dia lebih awet. Tapi di sisi lain, kalau Anda mencoba memotong logam tersebut, tegangan yang terperangkap itu bisa terlepas mendadak dan bikin bentuk logamnya melengkung parah. Coba Anda lirik ke sekeliling ruangan Anda sekarang. Tanpa kita sadari, kita selalu dikelilingi oleh benda-benda logam hasil didorong dan ditarik. Dari kawat tembaga sekecil benang yang menghidupkan layar Anda, sampai rangka aluminium solid di jendela kamar Anda. Saya harap pembahasan ini bikin Anda makin takjub melihat benda-benda di sekitar kita. Kita terus menantang batas-batas fisika untuk mendorong dan menarik dunia modern ini. Jadi, inovasi tersembunyi apalagi yang akan membentuk masa depan kita? Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini.